Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, hari ini muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. 1. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaan. Apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, itu contohnya anak-anak. Kemudian yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah anak-anak. Contoh pertanyaannya seperti ini. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya seperti ini anak-anak. Siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, itu. Kemudian fungsi penggunaan beberapa kata tanya yang lain, yaitu di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian yang kelima adalah kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu anak-anak. Yang keenam, mengapa? Ya, kalimat kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa anak-anak. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Ya, secara runut urut. Nah, seperti itu ya, Nak. Kemudian yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan.
Kemudian yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Itu anak-anak. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bermacam tanaman bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari. Tanaman diberi pupuk sebulan sekali. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang. Beberapa jenis bunga menghasilkan bau wangi. Bunga sedap malam, mawar, dan melati sangat harum. Sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, sekarang kalian bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya beserta jawabannya. Silakan kalian tulis di buku tulis bergaris dengan huruf tegak bersambung ya. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, digambar di sini ada tumbuhan. Di sini terlihat akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Ini ada yang tertanam, ada yang di atas. Ya. Ini hidupnya di pantai anak-anak. Jadi akarnya sangat kuat. Kemudian ada daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Kemudian ada batang. Ini yang meninggi ya anak ya. Ini namanya batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah, ini terdapat di dalam tanah anak-anak. Ini misal ada alat berat ekskavator seperti itu yang mengeruk tanah. Sebagian tanah yang ada di bawah pohon itu dibuka, dikeruk gitu, maka akan kelihatan akarnya. Ya. Ini tampak dari samping yang tanahnya sudah diambil sehingga kelihatan, oh ternyata akarnya ada di bawah tanah seperti itu. Ya. Jenis-jenis akar. Nah, akar ini macam-macam. Ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contoh padi, jagung. Nah, seperti itu biasanya akarnya ini serabut kayak serabut-serabut kecil-kecil gitu, nah. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Kemudian akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Nah, ini akar tunggang menjulur ke bawah gitu ya. Nah, contohnya apa anak-anak yang tumbuhannya berkeping dua, yaitu mangga, jambu. Nah, akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi dari akar anak-anak. Satu, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Dua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. Dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Nih, ada akar, akarnya tinggi. Ini akar gantung atau akar udara, anak-anak. Berfungsi mengambil uap udara dari udara. Ini contohnya pohon beringin. Kalau kalian lihat pohon beringin, kalau di Semarang ini ada di Simang 5 itu ada pohon beringin yang sangat besar. Itu ada akarnya itu anak. Ya, dari atas ke bawah. Nah, itu akarnya fungsinya mengambil uap dari udara. Kemudian akar napas. Akar bisa napas, Pak.
Bisa. Ya. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh pohon bakau, jenis api-api. Ini pohon bakau yang tadi ya, di gambar pertama itu namanya pohon bakau. Untuk menahan gelombang air laut. Ini kalau kena air, seperti garam, zat garam tertentu, maka dia akan dikeluarkan. Nah, ada lagi akar papan. Akar papan ya Pak ya. Akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh, akar pohon kenari. Nah, ini akar pohon kenari dan pohon randu. Pohon randu juga seperti ini. Paling gampang kita mau nyari pohon kerandu ya anak-anak. Kalau di desa gitu banyak sekali pohon randu. Dan kalau kalian perhatikan, akar pohon randu seperti ini. Pipih ke atas. Ya. Ini Pak Guru waktu kecil biasa mainan di bawah pohon randu kayak gitu ya. Ngambil kapoknya atau kapasnya kayak itu ya. Di dalamnya ada biji kapasnya, bikin biji kapok. Namanya kelenteng ya kayak gitu. Nah, itu memang betul. Akarnya seperti ini, pipih ya. Seperti ini. Kemudian akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Nah, sebagian akar pohon bakau itu seperti ini. Jadi akarnya itu kayak kayu yang mau dibikin api unggun itu. Jadi memang biar kuat. Itu ya nak ya. Kemudian batang. Nah, sekarang masuk ke bagian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini kan akar. Ya di atas tanah itu batang. Ya, ibaratnya tubuh kalau manusia seperti tubuh. Fungsi dari batang anak-anak. Ya. Satu, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu. Misalnya tanaman tebu. Nah, kalau kalian pernah makan tebu, makanya dihisap itu dalamnya ya, dalamnya isi tebu. Nah, ternyata itu cadangan makanan. Nah, kita makan dari cadangan makanan dari tumbuhan tebu. Jenis-jenis batang. Ada batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Batang kayu. Contoh pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Itu kayunya sangat kuat sekali ya. Kemudian batang basah dan berongga. Wah, nih bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan daun. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Ya, bayam itu kalau kalian pegang tangkainya seperti ini, ya batangnya itu kan dipegang itu krenyes kayak gitu ya dan keluar airnya enak karena teksturnya lunak, ya seperti itu. Kemudian kita beralih ke daun. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Fungsi dari daun anak-anak. Nah, satu, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya. Dua, sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Tulang daun menyirip. Ini contohnya. Ya, menyirip. Rapi ya nak ya. Kemudian tulang daun menjari. Nah, ini pohon apa? Kalau ini daun apanya nak? Kalau yang menyirip ini daun jambu biasanya. Jambu biji itu ya kayak gini. Dan daun yang lain bisa juga hampir sama seperti ini. Kalau ini jelas ini ya. Daun menjari ini daun apa? Coba. Daun pepaya. Kemudian tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar. Sampai seperti ini. Ini daun apa anak? Daun jagung.
Sedangkan satu lagi ini tulang daun melengkung. Nah, ini tulang daunnya melengkung. Ya. Sekarang beralih ke bunga. Bagian-bagian bunga. Ini ada yang namanya tangkai bunga. Ini tangkai bunga anak di bawah ini ya, tangkai bunga. Ini fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin, ya, yang kuat biasanya. Tangkai bunga itu harus kuat. Kemudian ke atas lagi itu ada yang namanya kelopak. Fungsinya apa? Melindungi bunga sebelum mekar. Maka akan kuncup itu ya. Kalau kalian memperhatikan bunga sepatu kayak gitu ya, itu kan sebelum mekar kayak gitu kan nguncup dulu kayak gitu ya. Fungsinya melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian naik ke atas lagi. Nah, ini namanya mahkota. Wah, indah ya nak ya, bagus sekali. Ini ada yang putih, ada yang merah gitu. Mahkota fungsinya apa? Menarik perhatian polinator. Menarik perhatian polinator. Kemudian D. Nah, ini atas lagi. Ini namanya benang sari. Alat reproduksi jantan. Kemudian di atasnya lagi, pucuknya ini ada jendul-jendul gini kayak jarum pentol gini ya, nak ya. Ini namanya putik. Ya. Alat reproduksi betina. Fungsi bunga adalah sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua, menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Kemudian yang ketiga, wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian yang keempat, menghasilkan biji. Dan yang kelima, hiasan yang bisa dinikmati oleh manusia. 4. Buah dan biji. Di sini buah ini terdiri dari daging buah, biji, kemudian kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berbuah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah anak-anak. Nah, seperti ini. Ini buah apa coba? Buah alpukat. Buah itu daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Daging buah bisa dimakan. Sedangkan biji adalah bagian yang berguna untuk perkembangbiakan secara generatif. Ada biji tanaman yang tidak terbungkus daging buah, misalnya biji kedelai, kacang tanah, dan padi. Ada juga buah berbiji tunggal, misalnya mangga, kelengkeng, dan rambutan. Buah yang berbiji banyak atau majemuk, misalnya pepaya, sirsa, dan jambu biji. Berdasarkan jumlah keping yang dimiliki, biji dapat dibedakan menjadi 2. Ya, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Susunan biji terdiri dari 1. Kulit biji, 2. Keping biji, yang ketiga adalah lembaga. Ya. Lembaga ini calon tumbuhan baru yang terdiri dari bakal akar, bakal batang, dan batang daun. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut. Sama seperti yang sebelumnya ya. Jawab di buku ya, dengan huruf tegak bersambung dan kirim ke guru kalian masing-masing. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Nah, udara jadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Nah, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Kalau kita menyayangi tanaman tumbuh dengan bagus, cakep, rimbun, ya,
maka akan mengeluarkan oksigen yang baik untuk tubuh kita dan udara menjadi segar anak-anak. Nah, ini setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Alhamdulillah, pelajaran telah usai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.